Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ketemu lagi dengan orang yang banyak tahu tentang sejarah Minang. Memang kebenaran beliau ini orang Minang masalahnya, tapi mereka sudah lama di daerah Murau-Utara, Sumatera Selatan, ngabdi negara di sini, dan ya alhamdulillah, sehingga dia bukan berarti menjadi anak semeling kondang, tidak. Dia hampir tiap tahun balik kampung karena orang tuanya masih ada, ibunya masih ada di Minang. Jadi hari ini saya bincang-bincang dengan beliau tentang sejarah Minang. Karena Minang ini kan luar biasa di mata Indonesia. Karena saya sampai sekarang ada nyimpan buku kenapa semua orang Minang. Banyak kan. Orang Minang tuh jadi orang besar tuh banyak itu. Cuman orang Minang ini tidak sempat jadi presiden belum ada yang jadi presiden. Kalau jadi menteri sudah belamburan kan. Macam mana sejarah Minang tuh? Minangkabau itu apa mulai asalnya tuh? Ini sebuah sejarah. Ya. Satu sumber tapi ya. Oh, satu sumber, bukan dari banyak sumber ya? Artinya dia tuh banyak sumber, tapi ini salah satu sumber mengatakan bahwa Minangkabau itu asal mulanya itu dari kata-kata menang kerbau. Menang kerbau. Jadi artinya ada pertandingan ya? Jadi bahasanya itu dirubah jadi menang kerbau, itu jadi Minangkabau. Oh, Minangkabau. Ya, bahasa Minangnya Minangkabau. Jadi awalnya itu menang kerbau. Ya. Jadi ceritanya dulu seperti ini. Pada zaman dahulu, di waktu ekspansi di zaman kerajaan apa gitu ya, kerajaan Singasari apa kerajaan Majapahit, yang Hindu apa Buddha ya, bukan Majapahit Islam bukan. Nah itu ada ekspansi semacam menjajah lah ke daerah Minang, Sumatera Barat gitu, pengen menguasai daerah, menguasai Sumatera Barat. Nah, namun sebelum terjadinya ekspansi ke situ, ditantanglah oleh orang Minang untuk adu kerbau dulu. Kerbau orang Jawa dengan kerbau orang Minang gitu kan. Oh, itu ya. Gitu. Nah, sehingganya orang Jawa ini mencari kerbau yang paling besar, yang paling kuat, paling melawan. Nah, diadu dengan kerbau orang Minang Sumatera Barat. Iya, begitu. Wah. Nah, tapi orang Minangkabau ini kan orangnya banyak cerdik gitu kan. Oh, cerdik ya, artinya mencari akal. Punya strategi lah. Calak kalau bahasa Palembangnya kan. Kalau bahasa Palembang calak. Calak itu lebih dari pintar tadi itu. Iya. Ya, terus jadi karena ada kata-kata ini, orang bodoh dimakan orang calak. Orang calak dimakan orang pintar, orang bodoh dimakan orang calak, orang pintar dimakan uang calak. Nah, uang calak ini dimakan oleh uang cerdik. Begini nenek aku dulu. Jadi uang cerdik apa nek dimakan tahun aja. Apa situ ceritanya kalau sudah terakhirnya terus. Nah, jadi orang Minang ini kan karena banyak akal tadi, dicarilah kerbau yang paling kecil. Kerbau paling kecil, maksudnya anak kerbau. Oh, bukan kecil tapi tua, bukan anak kerbaunya. Anak kerbau yang masih menyusu dengan induknya. Nah, begitu. Ya, terus kan orang Minang sudah mencari informasi ini bahwa orang Jawa menyiapkan kerbau yang paling besar, yang paling kuat, pokoknya yang paling gagah lah begitu. Iya. Maka orang Minang mencari kerbau yang paling kecil, cari anak kerbau yang masih menyusu dengan induknya. Oh, jadi itu ya strateginya. Nah, anak kerbau ini tidak disusukan dengan induknya selama 3 hari. Oh, supaya memang kejenuhannya memang haus lapar. Biar haus gitu kan. Iya, terus. Nah, pas hari pertandingan itu dimulai di lapangan besar pastinya. Lapangan besar disaksikan oleh banyak orang. Akhirnya kerbau yang kecil tadi, anak kerbau tadi dikasih semacam tanduk, itu pisau di kepala tanduk, dua buah. Wow.
seperti tanduk gitu kan. Iya. Kecil saja, nggak kelihatan. Pokoknya ya. seolah-olah tidak kelihatan Tidak begitu. kelihatan, ya. Tapi tajam pisaunya Tajam. itu sudah diruncing, sudah diasah. Nah pas begitu perang tanding tadi mulai, kerbau ini dilepas. Ya, Pasti anak kerbau pasti nak nyari induknya ya. anak kerbau ngira itu induknya. Oh. Dia kan nggak tahu induk apa enggak itu Iya, kan. iya, benar. Yang penting bagi dia terlihat kerbau besar, langsung dikejarnya, Kejarnya. langsung dia mau menyusu. Dari bawah. Sebenarnya intinya dari bawah kan. Disuruh duduknya kan kalau anak kerbau itu nyusu kan, Ya Allah. sambil mengangkat-ngangkat kepalanya. Di kepalanya ada pisau. Akhirnya di kepalanya ada pisau. Akhirnya tembuslah ke perut dari kerbau Perutnya. besar tadi, Ya kerbau orang Jawa. salam. Akhirnya keluarlah usus. Pasti. Menang kerbau Minang tadi. Oh, memang. Itulah menang kerbau. Memang uang daerah Sumatera Barat ini wajar ya. Tadi di mana-mana dia bisa berdagang. Nah, ada satu daerah Terus, di Minangkabau itu namanya Padang Sibusuk. Padang Sibusuk itu padang busuk. Oh. Sibusuk. Jadi Padang Sibusuk. Jadi di situ ceritanya yang usus dari kerbau Jawa kerbau tadi itu berlari ke sana, lari ya? ke sana. Akhirnya orang sana keluar mengasih nama ususnya, daerah busuk. itu Busuk. Padang Sibusuk. Sibusuk. Tapi sekarang enggak perlu busuk lagi, cerita baik. Cerita itu cerita asal muasal nama daerah Padang Sibusuk. Jadi mungkin dari sekarang lah wangi-wangi wongnya memang. Mungkin wong daerah sana. Nah, itu Bapak ini Buya Syafi'i Ma'arif. Syafi'i Ma'arif tokoh. Oh ya, ulama ya. Ibu ya Syafi'i. Iya, Buya Syafi'i Ma'arif. Syafi'i Ma'arif orang tokoh Muhammadiyah. Tokoh Muhammadiyah. Heeh. Yang kemarin mendukung Pak Ahok. Ya, wong daerah situ. Orang Padang Sibusuk. Oh, Syafi'i Ma'arif. Wong Padang Sibusuk ya. Iya. Subhanallah. Jadi artinya itulah sebuah cerita Minang ya. Sorry bukan Pak Syafi'i Ma'arif. Orang Syafi'i Ma'arif itu bukan orang Padang Sibusuk, tapi satu kabupaten dengan Pak Syafi'i Ma'arif. Pak Syafi'i Ma'arif itu Sumpur Kudus, maaf. Satu kabupaten. Iya, wong Padang juga ya. Orang Padang. Nah, Tapi Sumpur Kudus itu ada memang di situ tuh ada namanya kalau tidak salah ada raja adat kalau nggak salah di situ. iya. Apa raja adat, apa raja ibadat? Jadi ada dua, raja adat, raja ibadat. Nah, kemudian ada raja apa? Ada tiga itu. Nah, di Sumpur Kudus itu terkenal ada satu raja di situ, raja adat kalau nggak salah. Jadi ada memang orang-orang hebat-hebat di situ. Memang orang Padang banyak yang hebat. Saya punya bukan senior sih. Saya dulu kan sekolahnya kan di Palembang di SMP Qurania. Itu Pak Emil Salim, Profesor Emil Salim, terakhir Menteri Lingkungan Hidup, itu orang Padang. Memang dia tinggal di Lahat tapi keturunan Padang, sehingga akhirnya dia ditokohkan lah di SMP kami itu. Karena dia jebolan dari SMP Qurania Palembang 15 silir. Sehingga kisahnya karena dia datang waktu aku masih SMP, jadi dia ngomong, aku duduk di sini lah, maka kami berebut nak duduk di situ setiap hari. Jadi yang besar kalau subhanallah. Kira alhamdulillah mudah-mudahan dapat tetesan-tetesan ya, dapat barokahnya. Banyak orang Padang nih. Megawati itu kan kawin dengan siapanya tuh? Topik Topik Kemas itu kan tinggalnya di daerah Morainim. Itu keturunan Padang itu Topik Kemas itu. Ya. Nah, anaknya Puan Maharani. Dan Topik Kemas itu kan sudah diberi gelar Datu apa? Oh, Datu. Itu fotonya waktu ada yang berkunjung ke sana kemarin itu kan? Itu fotonya dibuat besar-besar pakai baju adat Minangkabau. Iya, Dan di bawah ditulis namanya Topik Kemas dengan gelar Datu apa? Karena dia keturunan dari daerah Minangkabau. Ada lagi yang orang yang dikenal yang hebat bagian hukum ini, Yusril Iza Mahendra. Ya. Memang dia orang daerah Babel. Belitung, Babel. Ya. Tapi orang tuanya itu keturunan Minang juga. Ya. Jadi memang luar biasa orang Minang ini. Ya kita dengar sekarang sosok si Yusril Iza Mahendra kan orangnya cerdas dan pintar, seorang profesor. Banyak belum yang di pucuk-pucuknya Buya Hamka yang orang yang memang terakhir pengurus MUI Majelis Ulama Indonesia yang tidak pernah takut dengan siapapun, ada ya. Tahan dia memilih berhenti jadi pengurus MUI itu daripada tidak galak. Ini Presiden Soekarno yang tidak mau dengan cara terakhir di penjara oleh Soekarno, tapi dia memaafkan Soekarno ya. Ketika Soekarno meninggal dia yang sholat Soekarno. Itu kelebihan. Jadi Minang ini
Malah Kos Plus itu ada lagunya, lagu tentang Nusantara, lagu tentang Wong Minang, banyak itu Kos Plus itu memuji keadaan alam Minang gitu. Beliau ini para pemirsa dimanapun saja berada, dia nih kalau balik kampung diharapkan sebenarnya pulang ke kampung halamannya. Tetapi ya bagaimana ya, kita memang ada titipan tugas di negeri ini untuk bertugas di daerah Sumatera Selatan, Timur Utara. Tapi kalau balik, beliau ini digelar Imam Nagari. Imam Nagari itu apa, harus balik pakaian adat macam mana kira-kira kalau balik ke kampung tuh diarak-arak uang apa mana itu? Di waktu penobatannya tuh potong kerbau itu. Oh, potong kerbau juga ya? Ya, nyembelih kerbau. Yo. Itu termasuk gelar yang bergengsi kalau di kampung itu, di Nagari itu. Ya, jadi kami ini termasuk, ini gelar ini kan turun temurun ya? Hanya dari keturunan kami, dari suku kami. Itu suku apa namanya itu? Caniago Panyalai. Oh, jadi seharusnya kamu itu di belakang itu ada Johnny Hardy Caniago sebenarnya ya. Iya. Nah, jadi nanti kalau seandainya saya misalkan saya sudah meninggal, nanti turun ke keturunan di bawah saya, ke keponakan. Berarti sesuku dengan Pak yang mantan Kanwil kita dulu. Pak Hambali. Istrinya. Yo. Oh, ada ya. Ada. Istrinya kan ada anaknya yang siapa namanya itu? Iwan Caniago. Iya, kan itu langsung diberikan juga langsung dibuatkannya suku itu di belakang nama. Jangan menghilangkan ini. Sejarah. Kenapa Ustadz Darate Johnny Hardy Caniago? Tidak terpikir dulu waktu SD. Jadi waktu SD dulu kan. Oh, jadi berarti walaupun tidak terdaftar di akta kelahiran dan ijazah, artinya bisa baik hari-hari yang ngomong siapa bisa itu? Pakai. Johnny Hardy Caniago. Bisa. Wah, ini. Nah, macam Ustadz ini memang kan. kerennya Ustadz kalau Febri Eras. Febri Eras Caniago itu dipakai dia. Junian. Mungkin ke depan aku akan ngomong Ustadz Johnny Caniago. Keren pula Johnny Hardy Caniago. Namu itu memang melekat macam cak wong-wong. Tapi ada ulama besar yang sering masuk TV ya. Luther itu Ustadz Luther King ya? Bukan. Aku senang itu dengar dakwah dia. Ustadz ini. Ada Luthernya itu ya? Iya. Nah itu. Allah. Memang wong sano memang namunya luar biasa ya. Mendekat-dekati namu cak wong luar juga ya.